Center for Strategic and International Studies atau CSIS baru-baru ini melakukan sebuah survei guna mengenal sekelumit profil calon gubernur DKI Jakarta yang sekiranya diharapkan oleh masyarakat Jakarta. Sejumlah nama yang belakangan disebut-sebut sebagai bakal calon orang nomor 1 di ibu kota pun disandingkan guna diukur popularitasnya di hadapan sejumlah responden yang dipilih secara acak. Hasilnya, lagi-lagi nama Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, masih menjadi kandidat terkuat yang difavoritkan oleh para responden. Pertanyaan pun lantas terbersit, mengapa Ahok begitu dijagokan oleh sebagian masyarakat Jakarta saat ini? Dalam survei yang sama digambarkan bahwa ternyata profil Ahok yang paling disukai oleh publik adalah kepribadiannya. Tak diduga, meski gayanya yang ceplas-ceplos, jujur, dan berbicara terbuka apa adanya yang terkadang menuai kontroversi itu, justru itulah yang menjadi daya tarik bagi Ahok di mata publik. Di samping tentu prestasi, kinerja, program kerja, dan karakter pemerintahan yang dibangunnya. Selain itu, ada satu hal lagi yang menarik. Ternyata, dalam survei yang dilakukan CSIS ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni sebesar 54,75%, ternyata menginginkan calon gubernur dari jalur independen ketimbang dari partai politik. Inilah potret dari beberapa sekelumit profil calon pemimpin Jakarta yang kini diharapkan warga. Tentu, versi survei yang dilakukan oleh CSIS baru-baru ini. Meskipun Pilkada DKI Jakarta baru akan berlangsung tahun 2017, namun sejumlah survei penjajakan terhadap calon gubernur DKI kini telah dilakukan sejumlah lembaga seperti CSIS. Saat ini berdasarkan hasil survei, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi terfavorit yang disukai warga. Selain itu, survei juga mengungkap tentang penilaian publik terhadap peran parpol dalam pencalonan kandidat gubernur. Dan pemirsa, untuk menggali lebih lanjut lagi hasil survei CSIS ini, kini di ujung telepon kita telah terhubung dengan peneliti CSIS, Arya Fernandes. Mas Arya, selamat pagi. Selamat pagi, Nas. Ya, sayang sekali Anda tidak bisa tiba di studio nih karena macet. Ya, betul, karena ada kendala teknis. Ya, tapi sepertinya macet atau kendala teknis ini tidak akan berpengaruh terhadap nanti dalam Pilkada 2017, karena sekarang pun kalau misalnya berdasar hasil survei yang Anda lakukan dari CSIS, kalau Pilkada dilakukan sekarang tampaknya Pak Gubernur masih akan tetap menjadi gubernur ini, Mas Arya. Ya, jadi kita melakukan survei pada awal Januari kemarin dan memang menunjukkan sebagian besar publik ketika kita tanyakan siapa yang akan mereka pilih ketika bila pilkada dilaksanakan ketika survei dilakukan. Pada top of mind, 45% publik mengaku akan kembali memilih Ahok. Kemudian saat kita tanyakan, kita kerucutkan menjadi 12 nama dengan menggunakan foto. Itu tingkat keterpilihan Pak Ahok itu sekitar 43%. Ya. Nah, kalau kita lihat data ini memang masih berat bagi lawan Ahok untuk menandinginya, tetapi masih ada waktu 1 tahun bagi kandidat yang ingin bertarung untuk sesegera mungkin mempersiapkan diri. Dan salah satunya saya kira adalah kita dorong untuk segera mendeklarasikan diri dan partai-partai juga segera untuk melakukan penjaringan terbuka gitu. Baik, Mas Arya, dari segi kepuasan 67%, kemudian popularity, elektabilitas, semuanya menunjukkan hasil yang di atas 50%, kapasitas seorang gubernur atau kepala daerah dapat terpilih kembali begitu ya. Apakah ini juga semakin menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu semakin menipis? Ini juga menunjukkan sinyal bahwa masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan ya. 67% angka yang cukup besar ya, dan bagi seorang petahana gitu ya. Dan kalau kita turunkan pada beberapa indikator, sebagian besar masyarakat mengatakan sudah merasakan puas dari kinerja pemerintahan Ahok yang baru setahun ya, dan
Ketika kita tanyakan, orang merasa ada perubahan dari Jakarta, dan perubahan itu tampak dalam beberapa aspek. Di antaranya pelayanan kesehatan, sebagian besar publik mengaku puas. Kemudian publik juga melihat ada pertumbuhan atau pembangunan infrastruktur ya. Disusul juga misalnya birokrasi dan transparansi pemerintahan. Tiga faktor itu menjadi tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya kepuasan publik terhadap pemerintah Ahok. Bagaimana dengan tingkat kriminalitas, Mas Arya? Kalau dilihat kan tingkat kriminalitas juga benar. Tetapi juga selain ada yang publik merasa ada yang berubah, publik juga melihat pada beberapa aspek publik merasakan masih belum sesuai dengan ekspektasi publik gitu ya. Misalnya kriminalitas, kemudian prostitusi ya, karena kan belakangan muncul prostitusi online dan seterusnya. Kemudian ya yang masih lama juga adalah masalah kemacetan dan banjir ya. Tetapi pada dua hal terakhir, yaitu kemacetan dan banjir, publik melihat sudah ada usaha yang serius yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi dua hal ini. Misalnya modernisasi busway, kemudian Kali Ciliwung, kemudian banjir Kanal Timur ya. Meskipun publik melihat dan masih mencemaskan dua hal ini, kemacetan dan banjir, tapi publik masih tetap puas dengan kinerja pemerintah karena publik melihat ada usaha yang serius yang dilakukan pemerintah. Ya. Mas Arya, jika dilihat elektabilitas dari Pak Ahok 45%, ini gapnya jauh sekali dengan misalnya Pak Ridwan Kamil yang di urutan nomor 2 sebesar 15,7% dan Bu Risma sebesar 7%. Ini karena Pak Ridwan dan Bu Risma tidak ada di Jakarta. Jika sama-sama di Jakarta dan mereka tingkat popularitasnya sudah sama begitu ya, sama same level begitu ya dengan Pak Ahok, apa yang terjadi kira-kira? Ada beberapa penjelasan kenapa gapnya terlalu besar dan kenapa Pak Ahok masih tinggi. Yang pertama, dia adalah petahana dan umumnya petahana akan diuntungkan kalau tidak ada kandidat yang kuat gitu ya. Dan petahana juga diuntungkan kalau masyarakat puas dengan kinerja petahana. Biasanya kalau orang nggak puas terhadap kinerja petahana atau incumbent, masyarakat memberikan hukuman ya. Dan dalam kasus Pak Ahok ini masyarakat memberikan apresiasi. Faktor kedua adalah belum ada kandidat yang secara definitif mendeklarasikan diri ya, secara langsung ya. Nah, dan ini juga menguntungkan bagi petahana. Karena kalau terlalu lama kandidat lain itu mendeklarasikan diri, kandidat atau masyarakat tidak punya waktu yang banyak untuk mengevaluasi atau mempertimbangkan kandidat-kandidat ini. Jadi saya kira kandidat harus segera membaca peta dan melakukan pematangan deklarasi gitu ya. Ya, itu yang dilakukan. Ya, betul, itu yang dilakukan Gerindra kemarin dengan adanya 4 calon konvensi untuk sama-sama maju kepada baik. Memberikan juga perhatian pada ini Pak Gerindra cukup membuat terobosan ya dengan segera melakukan penjaringan bakal calon. Tapi kalau Gerindra mau diperhatikan publik, saya kira penjaringannya harus dilakukan secara transparan ya. Setiap kader punya hak yang sama untuk mencalonkan, dan yang lebih penting adalah pelibatan partisipasi publik. Jadi didesain caranya agar publik merasa dilibatkan dalam proses itu. Betul. Bukan satu arah gitu. Ya, dan juga disusul kemudian nanti oleh Golkar ataupun P3. Mas Arya, kita jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda berikut.